Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 4 dengan anggotakan kelompok dengan saya sendiri Nadiawati, rekan saya Messi Laila dan Rahul Ramdhani. Di sini kami akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi. Di sini kami telah menganalisis infrastruktur teknologi informasi pada PT Unilever. Sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Ibu Penny Purwani, MKOM, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Infrastruktur Teknologi Informasi, serta rekan-rekan saya. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat melakukan Zoom pada siang hari ini. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis infrastruktur teknologi informasi pada PT Unilever. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Messi Laila. Kepada Messi Laila, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada saudari Nadia. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu apa sih PT Unilever Indonesia itu? PT Unilever Indonesia adalah perusahaan multi internasional yang memasarkan berbagai barang konsumen di berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan akan nutrisi, kesehatan, dan perawatan pribadi sehari-hari dengan produk-produk yang membuat para pemakainya merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan. PT Unilever MPR merupakan perusahaan yang bergerak dalam juga disebut FMCG (Fast Moving Consumer Goods) yang memiliki 9 pabrik serta 44 merek serta telah mendapatkan sertifikasi dari Majelis Utama Indonesia atau MUI dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, di sini ada metode penelitian. Di sini kami menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Pada infrastruktur TI di PT Unilever dilakukan dengan mengumpulkan, evaluasi, dan menganalisis literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan infrastruktur TI pada perusahaan tersebut. Nah, adalah untuk memahami infrastruktur TI pada PT Unilever. Yang kedua ada BPMN atau Business Process Modeling Notation. BPMN ini bertujuan untuk menyediakan notasi yang mudah untuk digunakan dan dipahami oleh semua individu yang ikut terlibat dalam bisnis, sehingga semua orang yang terlibat dari berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat, sehingga diharapkan juga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga ada Balance Scorecard. Balance Scorecard ini menerjemahkan misi dan strategi ke dalam berbagai tujuan dan ukuran yang tersusun ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, pada penelitian ini, Balance Scorecard ini hanya kami gunakan untuk mengukur nilai investasi TIK, di mana ini termasuk ke dalam perspektif keuangan. Selanjutnya, bisnis pada PT Unilever. Yang pertama ada penelitian dan pengembangan atau R&D. Nah, pada tim R&D bekerja untuk mengidentifikasi tren konsumen, menganalisis kebutuhan pasar, dan mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada. Yang kedua, ada pemasaran dan penjualan. Setelah produk dikembangkan, Unilever melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Tahapan ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran, branding, iklan, dan promosi. Pada tahap ketiga yaitu rantai pasokan dan produksi. Nah, di sini Unilever memiliki rantai pasokan global yang kompleks untuk memastikan produk-produknya tersedia di berbagai pasar. Yang keempat ada pengendalian kualitas.
Nah, pada pengendalian kualitas ini melibatkan pengujian produk di berbagai tahap produksi, mulai dari bahan baku hingga ke produk jadi. Unilever juga berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk melalui inovasi dan umpan balik konsumen. Yang terakhir ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Unilever berkomitmen untuk mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan kualitas hidup bermasyarakat, dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya di sini ada komponen infrastruktur TIK pada PT Unilever. Nah, yang pertama ada komponen jaringan. PT Unilever memiliki jaringan komputer yang kompleks untuk menghubungkan seluruh perusahaan termasuk kantor pusat, cabang, dan pabrik mereka di berbagai lokasi. Yang kedua, ada komponen pusat data. PT Unilever memiliki data atau data center untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan data perusahaan mereka. Yang ketiga ada komponen perangkat klien. Karyawan di PT Unilever menggunakan berbagai perangkat klien seperti komputer pribadi, laptop, smartphone, dan tablet untuk mengakses semua sumber daya TI perusahaan. Yang keempat ada komponen aplikasi bisnis. PT Unilever menggunakan berbagai aplikasi bisnis untuk mendukung proses operasi mereka, termasuk sistem manajemen rantai pasokan atau supply chain management, manajemen sumber daya perusahaan atau enterprise business planning, kolaborasi tim, dan sistem manajemen tata pelanggan. Selanjutnya ada komponen keamanan TI. PT Unilever mengadopsi berbagai langkah keamanan seperti firewall, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, dan kebijakan akses yang ketat untuk melindungi data sensitif mereka dari ancaman internal maupun eksternal. Baik, selanjutnya di sini ada proses perbaikan dan inovasi. Ada beberapa proses perbaikan dan inovasi yang dilakukan oleh PT Unilever. Yang pertama ada riset dan pengembangan atau R&D. Nah, pada PT Unilever melibatkan tim R&D untuk berdedikasi mengembangkan produk baru, memperbaiki formulasi yang ada, dan menemukan bahan-bahan baru yang lebih ramah lingkungan dan keberlanjutan. Yang kedua ada kolaborasi dengan mitra dan pemasok. PT Unilever dapat bekerja sama dengan mitra bisnis dan pemasok untuk menciptakan inovasi bersama. Yang ketiga, ada pembaruan formulasi produk. PT Unilever terus berupaya memperbaiki formulasi produk mereka untuk mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan kualitas dengan melibatkan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya, pengurangan limbah, atau penggunaan bahan alami yang lebih ramah lingkungan. Selanjutnya ada penggunaan teknologi canggih. PT Unilever dapat memanfaatkan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan atau AI, analitik data, dan pemodelan prediktif untuk meningkatkan efisiensi produk, rantai pasok, dan manajemen inventaris. Selanjutnya ada pengurangan dampak lingkungan. Unilever terus mencari cara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mengurangi limbah, dan juga fokus pada penggunaan bahan baku yang berkelanjutan dan mendukung praktik pertanian keberlanjutan. Selanjutnya ada inovasi kemasan. PT Unilever terus berinovasi dalam kemasan produk mereka. Mereka berusaha mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mencari alternatif kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang terakhir, ada respon terhadap kebutuhan pasar dan tren konsumen. PT Unilever melakukan riset pasar secara teratur dan berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami preferensi mereka. Informasi ini digunakan untuk mengembangkan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Messi atas penjabaran materinya. Selanjutnya, materi analisis SWOT akan dijelaskan oleh Saudara Rahul. Kepada Saudara Rahul, dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu analisis SWOT. PT Unilever mengukur nilai bisnis TIK-nya itu menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT yang mempunyai kepanjangan yaitu S, yaitu strength, kekuatan,
W. Weakness atau kelemahan. O. Yaitu opportunity yaitu atau peluang. T. Yaitu threat atau ancaman. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk memutuskan strategi perusahaan. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis atau strategi planner harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan yang berkaitan dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dalam kondisi yang ada pada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Baik, yang pertama yaitu ada strength atau kekuatan. Strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model-model yang tipikal muda, berkulit putih, berambut panjang sehingga memacu konsumen, lebih spesifik ke perempuan, untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. PT Unilever gencar di media sosial sehingga kedekatan dengan konsumen dapat terus terjaga. Hal ini terlihat dari pembelajaran iklan dan promosi yang telah mendorong pertumbuhan penjualan di tengah pasar yang kompetitif. PT Unilever Indonesia sebagai salah satu perusahaan dengan belanja iklan terbesar menurut majalah marketing atau Top Brand Survey edisi khusus 2007. Pimpinan para consumer good di Indonesia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di segenap jajaran. Dan yang selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Berikut hasil analisis poin-poin yang didapat dari analisis SWOT kelemahan. Yang pertama, PT Unilever memiliki struktur matrik yang terdapat beberapa tantangan yang mesti dihadapi perusahaan, yaitu pertama, sulitnya koordinasi kegiatan antar departemen yang mempunyai agenda dan jadwal sendiri-sendiri. Kedua, komunikasi pada karyawan yang bisa menerima pesan yang berbeda. Dan ketiga, resolusi konflik antara inisiatif dari dukungan departemen atau SDM, keuangan, dan lain-lain dengan departemen lini produk yang biasanya sangat berorientasi komersial. Selanjutnya itu rendahnya respon pasar terhadap produk-produk tertentu. Selanjutnya yaitu jumlah karyawan yang tambun. Birokrasi yang panjang karena kebijakan sentralisasi yang menyebabkan Unilever Indonesia tidak bisa begitu saja memutuskan sesuatu. Lambatnya konsolidasi intent dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu ketidakjelasan sertifikat halal untuk produk tertentu. Selanjutnya yaitu mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Dan selanjutnya itu growth on Z, penjualan di bawah rata-rata industri. Yang selanjutnya itu ancaman atau threat. Berikut adalah ancaman yang didapat dari PT Unilever. Yang pertama yaitu adanya kenaikan biaya bahan baku dan bahan kemasan seperti minyak, kelapa sawit, gula kelapa, dan bahan berbahan dasar petroleum yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak, bahan kimia, dan komoditas lainnya. Selanjutnya yaitu tidak stabilnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Selanjutnya yaitu melemahnya daya beli konsumen. Selanjutnya yaitu maraknya pemalsuan dan penyeludupan produk dari Cina. Selanjutnya yaitu rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Selanjutnya yaitu adanya penghapusan subsidi BBM bagi industri. Selanjutnya yaitu tidak konsistennya pasokan gas dari Pertamina. Adanya tren perubahan gaya hidup masyarakat dari produk tradisional nasional menjadi produk-produk luar negeri. Selanjutnya yaitu produk pesaing dengan harga lebih rendah. Dan selanjutnya itu ada pemboikotan produk Zionisme termasuk Unilever. Dan selanjutnya itu kesempatan atau opportunity. Berikut yang didapatkan dari hasil analisis SWOT dari opportunity. Yang pertama yaitu stabilitas ekonomi yang relatif baik dengan pertumbuhan yang membiarkan
bagi ekonomi Indonesia sebesar 6,3%. Yang selanjutnya itu pertumbuhan ekonomi yang kuat di wilayah pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang selanjutnya itu tingginya kepuasan konsumen terlihat dari predikat prima indeks kepuasan konsumen. Banyaknya pemain pasar nasional yang belum memiliki cara produksi kosmetik yang baik. Selanjutnya itu luasnya potensial market sekitar 250 juta, tepatnya 122.527 ribu laki-laki atau setara dengan 49,9% dan 50,1% perempuan. Selanjutnya yaitu tingginya tingkat ketergantungan masyarakat akan jenis produk consumer good. Selanjutnya itu tinggi dan stabilnya tingkat kesetiaan masyarakat atas produk consumer goods. Yang selanjutnya yaitu BPM PT Unilever. BPM adalah singkatan dari Business Modeling Notation, yaitu suatu metodologi baru yang dikembangkan oleh bisnis proses modeling iteratif sebagai suatu standar baru pada pemodelan proses bisnis. Pengembangan teknik yang membangun sistem yang melaksanakan bisnis dan berbagai tingkatan manajemen yang harus dapat membaca dan memahami proses diagram dengan cepat sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Berikut yaitu BPM dari PT Unilever. BPM ini dibuat dengan proses dimulai ketika terjadi PO bermasalah. Berdasarkan data status PO yang belum selesai dari gudang, maka divisi logistik akan meminta data PO kepada bagian processing atau data ini kemudian dievaluasi dengan cara melakukan konfirmasi dengan perusahaan supplier. Evaluasi yang dilakukan meliputi kasus yang pertama yaitu supplier belum menerima PO. Yang kedua yaitu barang belum dikirim tetapi PO sudah diterima oleh supplier. Barang baru dikirim sebagian. Yang selanjutnya itu dari barang yang sudah dikirim ada sebagian yang dikembalikan ke supplier karena rusak atau return. Yang selanjutnya itu supplier tidak dapat menyediakan barang tersebut. Untuk semua kemungkinan tersebut dari poin 2 sampai 4 maka divisi logistik akan meminta konfirmasi dari supplier tentang kesanggupan penyelesaian PO tersebut. Sedangkan untuk poin 1 dan 5 maka divisi logistik meneruskan hasil evaluasi tersebut ke bagian processing untuk ditindaklanjuti. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Rahul atas presentasinya. Materi selanjutnya ialah ada hasil perhitungan nilai investasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kami menganalisis hasil perhitungan pada 3 poin. Yang pertama ada return on investment atau ROI, yang kedua ada return on equity atau ROE, dan yang ketiga ada return on asset atau ROA. ROI merupakan perhitungan rasio return on investment atau hasil pengembalian investasi ini yang mengukur efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya, lalu menunjukkannya pada produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Nah, rasio ini menunjukkan hasil pengembalian atas jumlah aset yang digunakan perusahaan. Rumus untuk menghitung nilai pengembalian investasi ini ada dalam sebuah tabel berikut, di mana dalam tabel ini terdapat data dari beberapa bulan, yaitu dari Januari sampai Maret, ada data April sampai Juni, dan juga Juli sampai September, di mana ada data termasuk earning after interest and tax ada dalam tabel, serta ada total aset dan juga total dari ROI, hasil dari perhitungan dengan laba bersih dibagi dengan biaya investasi dikali dengan 100%. Nah, rasio ROI ini mengalami fluktuasi yang kurang signifikan selama 3 triwulan pada tahun 2022 ini. Nilai hasil pengembalian investasi dari triwulan pertama ke triwulan kedua mengalami penurunan sebesar 0,42%, sedangkan dari triwulan kedua ke triwulan ketiga naik sebesar 0,40%.
Fluktuasi nilai pengembalian investasi ini bisa dikatakan hampir sama atau impas dari data tersebut. Bisa dilihat bahwa perusahaan ini cenderung memiliki tren penurunan pada total asetnya. Nah, untuk mengetahui perubahan pada total aset tersebut, kita dapat melihat melalui catatan yang ada pada laporan keuangan intern perusahaan di mana turunnya nilai aset. Yang kedua, ada return on equity atau bisa disebut dengan rentabilitas modal, yaitu rasio yang digunakan untuk menunjukkan efisien penggunaan modal sendiri oleh perusahaan. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan mempergunakan modal untuk sumber daya yang dimilikinya untuk mampu menghasilkan laba atau keuntungan. Rumus yang dapat digunakan terdapat pada tabel berikut, yaitu ada data dari LKN dalam tahun 2022 dan earning after interest of tax dari bulan Januari sampai Maret, April sampai Juni, dan Juli sampai September. Ada equity sebesar Rp7.219.221 dan seterusnya dengan hasil perhitungan ROI yaitu 25-80% dengan rumus seperti yang sama dengan ROI yang sudah dijelaskan tadi. Perhitungan ROE ini pada periode 9 bulan pertama tahun 2022 ini mengalami fluktuasi yang beragam dan juga signifikan. Pada triwulan kedua, nilai pengembalian atas modal mengalami penurunan yang cukup drastis dari triwulan 1, yaitu sebesar 5,85%. Sementara itu, pada triwulan 3, nilai ROE ini dapat kembali meningkat secara drastis, bahkan melebihi triwulan 1 dengan nilai peningkatan sebesar 8,9%. Yang ketiga, ada return on asset atau ROA. ROA ini adalah rasio untuk mengukur kemampuan penukaran perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh sebuah perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya yang masuk. Nilai return on asset adalah sebagai berikut. Dari LKN tahun 2022 terdapat data earning after interest and tax, yaitu terdapat pada tabel, dengan hasil perhitungan ROA terdapat pada tabel. Nah, hasil ROA ini mengalami fluktuasi yang kurang signifikan selama 3 triwulan pada tahun 2022 ini. Nilai hasil pengembalian investasi dari triwulan pertama ke triwulan kedua mengalami penurunan sebesar 0,64%, sedangkan dari triwulan kedua ke triwulan ketiga naik sebesar 0,38%. Rasio yang semakin besar ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari nilai aset yang dimilikinya. Pada triwulan 2 terlihat bahwa nilai ROA merupakan nilai yang paling kecil dari 3 triwulan terakhir tersebut. Penyebabnya yaitu nilai pendapatan yang secara drastis telah menurun selama triwulan 2, sementara nilai akhirnya. Materi selanjutnya yaitu next. Ada strategi bersaing pada PT Unilever. Terdapat banyak sekali strategi bersaing pada PT Unilever. Yang pertama, salah satunya ialah PT Unilever ini mendorong pertumbuhan pasar melalui stimulasi konsumsi oleh konsumen. Yang kedua, memperluas dan juga memperkaya portofolio ke value dan juga premium segmen. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan dalam inovasi dan juga future channel. Strategi bisnis PT Unilever Indonesia ini dalam menciptakan nilai bagi pemegang saham melalui model bisnis yang memadukan 3 elemen utama, yaitu merek, operasional, dan juga karyawan. Adapun cara yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dalam meningkatkan keuntungan melalui pertumbuhan volume yang menguntungkan, keunggulan biaya dan juga efisiensi, inovasi dan investasi pemasaran. Unilever Indonesia meraih pertumbuhan dan juga mengukuhkan posisinya di pasar dengan berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi dampak lingkungan dan juga meningkatkan penghidupan. Keunggulan Unilever Indonesia akan memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai lebih untuk pelanggannya, serta perusahaan dapat memperoleh keuntungan dan juga laba yang lebih tinggi. Nilai yang dihasilkan dari strategi bersaing perusahaan dapat menjelaskan posisi perusahaan dalam industri sebagai pemimpin dalam hal biaya atau sebagai pemimpin dalam meningkatnya. Unilever memiliki rangkaian produk yang mencakup produk perawatan, personal, dan juga rumah, serta produk makanan dan juga minuman. Nilai
Nilai yang harus diciptakan dalam konteks persaingan adalah sesuatu yang dicari oleh konsumen seperti harga yang murah, produk yang berkualitas, merek yang terkenal, keunikan fitur dan juga atribut produk yang khas, serta pelayanan purna jual. Penciptaan nilai tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan dengan meningkatannya pangsa pasar dan juga penjualan, serta bisa memberi dampak pada peningkatan harga saham. Next. Materi selanjutnya ada analisis value chain pada PT Unilever Indonesia. Kami menganalisis value chain ini ada 3 poin utama, yaitu ada inbound logistik, operation, dan juga outbound logistik. Apa inbound logistik? Inbound logistik ini mencakup tiga sub. Ada beberapa sub. Yang pertama yaitu penerimaan bahan baku, di mana bahan baku ini diterima oleh gudang pusat. Bahan baku ini diberi kode lalu diinput di database persediaan untuk memudahkan penerimaan persediaan yang tersedia. Nah, persediaan yang habis dan juga persediaan yang baru ditambah itu semua diketahui pada penerimaan bahan baku. Yang kedua ada pengendalian kualitas, di mana kualitasnya diketahui oleh departemen atau quality control material. Departemen ini bertugas untuk memastikan bahan baku yang masuk di gudang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua itu ada operation atau proses produksi yang dilakukan oleh tenaga produksi yang mengelola bahan baku demikian sehingga dapat menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Proses produksi ini meliputi beberapa aktivitas seperti penangkaran, pencampuran, dan juga pengemasan. Nah, serta dikemas dengan jumlah produk jadi tersebut di input. Yang kedua ada pengendalian produk pada point operation ini. Pengendalian produk dilakukan oleh Departemen Quality Control Produk, di mana bertugas untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sudah sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh PT Unilever Indonesia. Yang terakhir ada point outbound logistik. Yang pertama itu adalah packaging, di mana pengemasan produk dengan kardus-kardus dan siap untuk didistribusikan ke pasar. Yang kedua ada distributor. Barang-barang yang sudah di packing ini siap didistribusikan ke berbagai distribution center di seluruh dunia. Yang ketiga ada brand controller. Bagian ini memegang kendali pada tiap tempat yang tersebar di seluruh dunia. Ini memudahkan untuk mengontrol terhadap jumlah produk yang dipasarkan dan memantau jumlah produk yang tersebar. Yang keempat ada produk display. Produk ini dipajang di semua tempat yang digunakan untuk mendemonstrasikan produk secara langsung tanpa dibuka untuk dicoba. Selanjutnya, materi selanjutnya ada kesimpulan, di mana kami mengambil kesimpulan atas segala materi analisis yang telah kami lakukan pada PT Unilever Indonesia. Kesimpulannya ialah PT Unilever Indonesia Tbk ini merupakan PT yang menjadi salah satu perusahaan terdepan untuk produk home and personal care serta food and ice cream di Indonesia. Rangkaian produk Unilever Indonesia ini mencakup brand-brand ternama yang disukai di dunia seperti Pepsodent, Lux, Lifebuoy, dan lain sebagainya. Selama ini, tujuan perusahaan kami tetap sama, di mana PT Unilever ini bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap hari, membuat pelanggan merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan melalui brand dan jasa yang memberikan manfaat untuk mereka maupun orang lain. Dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan tindakan kecil setiap harinya. Pemodelan dari proses pada PT Unilever ini menggambarkan alur dari aktivitas bisnis dari sebuah perusahaan, serta tujuan dari pemodelan tersebut ialah untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, mengerti dan memahami setiap langkah dari proses tersebut, sehingga perusahaan ini dapat mencapai keuntungan yang maksimal dari pemodelan proses yang dilakukan. Bisnis proses, metode yang digunakan dalam menggambarkan setiap alur proses harus dapat dimengerti oleh setiap pihak yang terkait dengan proses tersebut, serta alur prosesnya harus digambarkan dengan jelas agar tidak terjadi persepsi akan suatu proses yang berbeda. Mungkin demikian penyampaian materi yang dapat kelompok 4 sampaikan. Ada banyak sekali kekurangan materi yang kami sampaikan. Mungkin ada salah kata atau salah pengucapan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih atas kesempatan presentasi yang Ibu berikan kepada kami.
Untuk menutup presentasi, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Beni Purwani, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.